Malam selalu menyimpan rahasia. Di balik gelapnya jalan, di balik sepi kota yang mulai tertidur, ada kisah-kisah yang tak pernah ingin kita dengar, tetapi justru menghantui mereka yang mengalaminya. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pengemudi taksi online. Kisah yang bermula biasa saja, namun berakhir dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Kisah ini adalah tentang penumpang misterius. Malam itu, udara dingin menusuk. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Darman, seorang pengemudi taksi online, sedang menyetir melewati jalan sepi di pinggiran kota. Lampu jalan redup sebagian mati membuat suasana semakin mencekam. Bagi Darman, bekerja hingga larut malam adalah hal biasa. Ia butuh tambahan penghasilan untuk membayar cicilan mobil dan kebutuhan keluarganya. Tapi malam itu, entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ada rasa tak enak, seperti firasat buruk yang sulit dijelaskan. Darman menyalakan radio, berharap ada suara yang menemani. Namun hanya terdengar statis gangguan, seakan radio menolak bekerja. Ia pun menghela napas panjang, mencoba fokus pada jalanan yang gelap di depan. Tiba-tiba notifikasi dari aplikasi taksi online berbunyi. Ada orderan masuk, lokasinya tepat di dekat hutan kecil di jalan yang jarang dilalui orang malam-malam. Darman sempat ragu siapa yang akan menunggu taksi di tempat sunyi seperti itu. Hampir tengah malam, tapi karena butuh tambahan uang, ia pun menekan tombol terima. Mobil pun diarahkan menuju titik penjemputan. Sesampainya di lokasi, jalanan benar-benar sepi, hanya ada kabut tipis yang menggantung di udara. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, rambutnya panjang, tergerai menutupi sebagian wajah. Ia memakai gaun putih sederhana dan membawa tas kecil di tangan. Darman menurunkan kaca jendela dan berkata pelan, "Permisi, Anda pesan taksi online?" Perempuan itu menoleh perlahan. Senyumnya samar, dingin tapi anggukan kecilnya cukup menjadi jawaban. Ia masuk ke kursi belakang tanpa banyak bicara. Begitu pintu mobil tertutup, udara malam mobil langsung terasa lebih dingin. Darman mencoba membuka percakapan. "Mau kemana, Mbak?" Tapi perempuan itu hanya menjawab singkat, "Jalan terus aja, nanti saya tunjukkan." Suara perempuan itu lembut, tapi ada sesuatu yang aneh, seperti bergema meski mereka hanya berdua di dalam mobil. Darman menyetir dengan hati-hati. Sesekali ia melirik kaca spion. Anehnya, pantulan di spion tidak jelas. Wajah perempuan itu tampak kabur, seakan tertutup kabut tipis. Jantung Darman berdegup semakin kencang, tapi ia berusaha menenangkan diri, mungkin karena capek, pikirnya. Mobil terus melaju, melewati jalan sepi. Perempuan itu tiba-tiba berkata, "Berhenti di sini sebentar." Darman menepikan mobil. Mereka berhenti di dekat jalan yang diapit pepohonan besar. Suasana mencekam. Perempuan itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah benda kecil berwarna hitam diikat dengan benang merah. "Ini jimat," katanya dengan pelan. "Jimat untuk keselamatan di jalan, supaya tidak ada yang mengganggu."
Darman terdiam, matanya tertuju pada jimat itu. Ada bau menyengat aneh yang keluar darinya, seperti campuran darah dan tanah basah. "Terima saja," lanjut perempuan itu. "Kalau tidak, kau tidak akan bisa pulang." Tangan Darman gemetar saat ia menerima benda itu. Baru kali ini ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar perjalanan biasa. Saat jimat itu menyentuh telapak tangannya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Panjang perjalanan berikutnya, suasana semakin aneh. Darman melihat bayangan bergerak di sisi jalan, meski tidak ada seorang pun di sana. Dari kursi belakang, perempuan itu kadang tertawa pelan, kadang bernyanyi lirih dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah jalan buntu. Darman panik dan menoleh ke belakang. "Tapi ini jalan buntu, Mbak. Mau lanjut kemana?" Tapi saat ia menoleh, kursi belakang kosong, tidak ada siapapun di sana. Jimat hitam itu kini tergeletak di kursi, berkilau samar, seolah hidup. Darman menjerit sekencang mungkin. Ia berlari keluar dari mobil, napasnya memburu, tapi setiap kali ia merasa menjauh, mobil itu muncul lagi di hadapannya. Dunia seolah-olah berubah jadi lingkungan tak berujung. Perlahan, bayangan-bayangan pucat tanpa wajah muncul dari pepohonan. Mereka mendekat, tangan-tangan dingin meraih tubuh Darman. Dari kegelapan, perempuan itu muncul lagi. Wajahnya setengah hancur, mata merah menyala, namun senyumnya tenang. Di tangannya, jimat itu kini bersinar merah. "Sudah waktunya, kau akan menjadi pengganti. Setelah ini, aku bebas." Akar-akar hitam keluar dari tanah, melilit tubuh Darman. Ia berteriak minta tolong, namun suara itu lenyap di telan malam. Beberapa saat kemudian, jalan kembali sunyi. Mobil taksi online itu masih terparkir, bersih, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, berita televisi menyiarkan seorang pengemudi online hilang tanpa jejak. Mobilnya ditemukan kosong di pinggir hutan. Beberapa hari kemudian, aplikasi online mencatat akun baru. Foto pengemudi itu adalah Darman. Senyumnya terpampang jelas, tapi matanya kosong. Kisah ini mengingatkan kita jangan pernah tergoda dengan jalan pintas untuk mendapatkan keberuntungan. Setiap janji manis yang datang dari kegelapan selalu menuntut harga yang lebih besar dari yang mampu kita bayar. Dan bagi kalian yang sering naik taksi online larut malam, perhatikan baik-baik siapa yang duduk di kursi belakang, karena bisa saja dia bukan manusia.